Dastu, Namo Buddhaya Wetitongtien, Rahayu, Bagaswaras, dan salam semua saudara. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan, yaitu sebuah ruang dialog yang merawat keberagaman dengan semangat saling memahami. Bapak Ibu yang berbahagia, tema yang kita angkat malam ini adalah merawat akal sehat dengan kesadaran, di mana tema ini akan mengajak kita untuk berhenti sejenak, menata pikiran, menajamkan nurani, dan menumbuhkan kesadaran agar perbedaan tidak melahirkan prasangka, melainkan kebijaksanaan. Dan semoga forum Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan ini menjadi ruang refleksi bersama, memperkuat akal sehat, serta menumbuhkan kesadaran demi kehidupan yang lebih damai dan manusiawi. Ya, Bapak Ibu hadirin, sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk memutar kembali lagu Mars Indonesia Merayakan Perbedaan. Mari kita simak bersama-sama. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
kita memperteguh iman dan merayakan perbedaan bersama Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini kita dengan sangat terhormat kedatangan narasumber dari tokoh rohaniawan agama Buddha, yaitu dengan Romo PMD Indarto STM PDB yang nanti akan diperkenalkan oleh moderator kita, dan saya akan panggil moderator kita pada malam hari ini yang akan memandu jalannya jagongan dan diskusi kita pada malam hari ini dengan Mbak Vera S. Tuning Sinatria SH. Assalamualaikum Mbak Vera. Salam. Gimana Selamat kabarnya? malam, Mbak Wan. Baik, gimana Gimana? situasi di sana? Di sini dingin. Ya, baik kepada Mbak Vera, silakan dipandu diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam Salam. sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kita berkumpul untuk meneguhkan kembali satu hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu tentang kesadaran. Kesadaran yang berawal dari menuntun akal tetap jernih dan akal sehat yang hidup akan menjaga kesadaran agar tidak larut dalam emosi dan kebisingan zaman. Melalui tema kita hari ini, yaitu merawat kesadaran dengan akal sehat, kita diajak memperbaiki diri secara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan agar kehidupan dijalani dengan kebijakan, tanggung jawab, dan dalam keadaan baik. Untuk itu telah hadir pada malam hari ini tokoh rohaniawan agama Buddha. Beliau adalah Romo PMD Indarto ST MTDB. Beliau akan memaparkan tema kita pada malam hari ini, yaitu merawat kesadaran dengan akal sehat. Kita tidak bisa berlama-lama lagi karena juga waktu tadi dimulai agak molor. Baik, kami persilakan kepada Romo PMD Indarto untuk segera memulai memaparkan tema kita malam hari ini. Terima kasih Bu Vera. Selamat malam semuanya. Malam. Hari ini koreksi dikit, judulnya merawat akal sehat dengan kesadaran. Jadi saya hanya ingin menyampaikan beberapa pandangan saya tentang kondisi kita di saat ini ya, bahwa banyak kita lihat di sekitar kita ini orang itu sudah banyak tidak menggunakan akal sehatnya. Jadi akalnya itu sudah lebih banyak akal-akalan daripada mementingkan akal sehatnya. Saya sendiri sebagai seorang yang lahir di zaman segala sesuatunya sulit, itu saya masih ingat bahwa dengan menjaga nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan atau moral, kita bisa menghadapi masa-masa sulit di masa lalu dengan melewatinya dengan menciptakan kemudahan-kemudahan. Artinya bahwa kita melampaui situasi yang sulit, yang serba kekurangan fasilitas dan sebagainya, kita itu akhirnya belajar untuk memudahkan keadaan. Tetapi semakin ke sini, saya melihat bahwa dunia ini semakin dipenuhi oleh kemudahan ya, sampai teknologi yang internet sekarang ya, handphone dan sebagainya, AI, kita dengan mudah dapat mendapatkan informasi, mau jalan kemana juga mobil sudah di mana-mana, kendaraan umum pun gampang. Tetapi sayangnya perkembangan yang berkembang saat ini, kita melihat bahwa manusia dengan segala kemudahan yang ada, akhirnya justru terlihat mempersulit keadaan. Yang seharusnya
difasilitasi dengan kemudahan, akhirnya jadi lebih sulit. Apalagi dengan kondisi-kondisi yang ya selama ini muncul, kita lihat bullying lah, orang sudah tidak lagi peduli kepada kejujuran, yang benar bisa dikatakan salah, yang salah bisa dikatakan benar. Ini sudah di luar akal sehat. Jadi kalau dulu kita yang udah tua ya, yang umurnya udah 50-40 tahun ke atas, itu selalu ditekankan nilai-nilai kebajikan, moral itu harus dijaga. Apapun yang terjadi. Itu yang akan membangun karakter kita. Tetapi anak-anak yang sekarang kalau kita lihat itu sepertinya sudah tidak lagi mementingkan moral itu. Jadi mereka sudah tidak peduli moral itu seperti apa. Dan ini diperparah lagi oleh orang-orang yang dianggap bijak atau yang dianggap sebagai panutan juga mempertontonkan hal-hal yang tidak bersifat bajik gitu. Nah, di dalam situasi seperti ini, yang sekarang ini yang istilahnya akal itu sudah tidak lagi sehat. Artinya orang itu lebih suka menggunakan pikirannya itu lebih berdasarkan kebencian, berdasarkan kepentingan, berdasarkan keserakahan atau obsesi. Tapi tidak lagi mementingkan kebajikan seperti kasih sayang, nama baik, kejujuran, itu sudah tidak ada lagi. Sehingga ya seperti sekarang ini, banyak orang bicara semau-maunya. Kemudian karena kepentingan akhirnya orang dikelompok-kelompokkan dan diadu domba. Kita semua di sini berbicara tentang merayakan perbedaan. Tetapi untuk saat ini, saya ingin mengajak kita semua melihat persamaan kita. Artinya bahwa kita semua sama-sama manusia. Kita semua sama-sama punya darah yang sama. Kita semua punya perasaan yang sama. Kita punya kesadaran atau pikiran yang sama juga. Yang mana bila itu kita kembangkan atau kita kelola, maka itu akan menciptakan sesuatu hal yang sama. Artinya sebuah perkembangan. Kalau diisi dengan kebencian, pikiran kita diisi dengan kebencian, diisi dengan manipulasi, diisi dengan keserakan atau obsesi yang istilahnya menghalalkan segala cara, kemudian diisi dengan pandangan-pandangan yang menyesatkan dan sebagainya seperti itu akan menjerumuskan kita menjadi orang yang tidak bermoral. Artinya tidak lagi menjunjung moralitas. Tapi sebaliknya, ketika kita kembangkan itu menjadi ke arah yang lebih bermoral, maka karakter batin kita, karakter pikiran kita, itu akan menuju kepada kebaikan. Nah, masalahnya sekarang, pemikiran tiap orang, ya kita bicara tentang perbedaan. Pemikiran tiap orang tentang segala sesuatu itu bisa berbeda. Sebut saja kalau kita bicara seringkali dari komunikasi misalnya, dari bahasa. Kalau orang Bali sama orang Jawa, itu kalau orang Jawa makan di Bali, kalau suka pedas dia bilang sing pedas gitu. Kalau di Bali tidak dikasih lombok malah. Karena di Bali arti sing pedas kan tidak pedas. Nah, dalam hal ini, setiap orang ketika mendengarkan saat berkomunikasi dengan bahasa, itu seringkali di dalam dirinya sendiri, itu ada pemahaman yang berbeda berdasarkan budaya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang selama ini dia pelajari, berdasarkan kebijaksanaan atau pengalaman hidupnya. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua orang
karena perjalanan hidup kita masing-masing berbeda. Tetapi kita harus memahami bahwa itu wajar gitu. Itu wajar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengetahui kalau pemikiran, perasaan, kesan-kesan yang kita munculkan, pandangan-pandangan yang kita pertahankan, itu sudah menuju hal-hal yang baik dan membuat kita tidak terjerumus ke dalam penderitaan yang lebih jauh. Ini saya sharing mengenai kesadaran yang bisa merawat akal sehat. Karena akal tidak menjadi sehat ketika dia tidak bermoral. Jadi akal tidak disertai dengan budi akan menjadi akal-akalan atau akal busuk bahkan. Lah, untuk memahami budi, karena kita sudah, kalau saya lihat generasi sekarang, ada kealpaan dari kita untuk mendidik anak-anak kita mengenai moralitas, mengenai nilai-nilai kebajikan. Ini yang perlu kita perjuangkan bersama. Untuk kita yang peduli kepada perkembangan bangsa kita. Yang saya ingin sharingkan adalah bagaimana caranya kita sendiri bisa mengembangkan pengertian kita, memperdalam pemahaman kita terhadap diri kita sendiri, terhadap cara berpikir kita, terhadap pandangan-pandangan yang lebih objektif atau lebih bersih ketika memandang segala perbedaan, segala kondisi, dan bisa berpikir dengan logika yang jernih, yang punya rasa, tidak gersang. Di dalam Buddhism kita diajarkan untuk menyeimbangkan antara moralitas, mentalitas, dan kebijaksanaan atau pengetahuan kita juga tentang segala sesuatu. Nah, kebijaksanaan, mentalitas, dan moralitas ini saling tergantung. Mentalitas termasuk spiritual. Nah, mengapa di sini saya ingin sharing tentang kesadaran yang bisa merawat akal sehat? Karena di dalam agama Buddha kita diwajibkan untuk melakukan meditasi. Meditasi yang sifatnya melihat ke dalam untuk memahami bagaimana cara berpikir kita. Memahami bagaimana perasaan itu bertumbuh atau bergerak, mempengaruhi pikiran. Bagaimana kita mengenali segala sesuatu yang kita ketahui. Bagaimana kita bisa menyadari hal-hal yang tadinya tidak kita sadari. Jadi kesadaran yang dianjurkan untuk dilatih adalah belajar untuk diam. Jadi kita belajar untuk mendiamkan pikiran, mendiamkan perasaan, mendiamkan bahkan aktivitas tubuh kita. Sesaat kita diam, hening. Memang susah, jadi bagi kita sendiri yang baru mulai latihan, itu akan menemui kesulitan ketika pikiran kita itu sulit untuk didiamkan atau dikendalikan. Bahkan kalau ada perasaan-perasaan yang sedang berkembang, itu tidak bisa ditahan dan bahkan kita ikut. Nah, di sini perlunya kita belajar untuk diam dalam kesadaran. Karena kesadaran itu akan membuat perasaan itu menjadi reda. Jadi kita tidak lagi dipengaruhi oleh rasa suka dan tidak suka. Ketika melihat situasi pun, ketika kita mampu berdiam dalam kondisi perasaan netral, maka apa yang kita perhatikan itu lebih netral. Jadi tidak lagi ada tendensi atau kecenderungan bahwa aku suka ini maka yang benar ini. Kita akan bisa melihat lebih jernih dan lebih objektif tentang apa yang sebetulnya terjadi.
apa yang disebut perbedaan, apa yang disebut persamaan. Kemudian kalau perasaan sudah bisa dikendalikan, tentunya pikiran juga. Dengan pikiran yang tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran sebelumnya, karena kita ini sering memandang orang lain, menilai orang lain itu dari cara kita menilai sebelumnya. Kita tidak pernah menilai orang itu dari saat ini dia sedang apa. Apakah dia sudah berubah atau tidak. Kita tidak pernah melihat seperti itu. Karena kecenderungan kita adalah kalau orang ini biasanya gini ya sekarang begitu gitu. Belum tentu berubah. Jadi kalau kita bisa mendiamkan pikiran kita, kesan kita terhadap orang, pandangan kita terhadap orang kita endapkan, dan kita bisa menyadarinya dengan eh, lebih jernih ya, tanpa tendensi, maka kita akan bisa lebih banyak memahami orang lain atau orang di sekitar kita. Ini akan membantu kita untuk memahami kondisi orang-orang di sekitar kita, memahami potensi-potensi yang berbahaya yang harus kita antisipasi di dalam lingkungan kita juga. Memahami kita untuk bisa menerima banyak perbedaan, memahami kebenaran dari perbedaan yang lain. Jadi ketika kita mampu mendiamkan pikiran kita, mendiamkan perasaan kita, mendiamkan kesan-kesan yang kita ingat dari apa yang kita lihat, itu kesadaran akan menjadi lebih hening. Pikiran kita juga akan lebih tenang. Dalam ketenangan itulah, pikiran itu sudah tidak dipengaruhi oleh racun batin. Kalau kita bicara racun batin, yaitu kebencian, keserakahan, dan kesalahan-kesalahan pandangan atau cara pandang yang salah terhadap segala sesuatu. Jadi belajar untuk diam, mendiamkan semua aktivitas batin, itu akan membantu kita untuk tenang, mencapai keseimbangan batin, kemudian di dalam kedamaian kita akan bisa merawat akal sehat kita. Kita akan bisa memahami mengapa moralitas itu dibutuhkan untuk membangun karakter diri yang lebih bahagia. Jadi tidak merusak diri sendiri, tidak merusak orang lain, bahkan tidak merusak lingkungan kita. Ini yang bisa saya sharingkan dari apa yang saya pelajari di agama Buddha, yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk istilahnya punya wawasan bahwa melatih kesadaran, menjernihkan pikiran, menjernihkan hati dan pikiran, itu akan membantu kita untuk bisa menerima perbedaan itu lebih dalam. Artinya kita bisa melihat perbedaan itu dengan bijak ya, dengan bijak, dan kita bisa akan melihat visi misi yang sama yang kita bangun di IMP untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki moral yang baik, spiritual atau mentalitas yang tidak rapuh, yang istilahnya bisa punya toleransi dan punya pikiran yang sehat atau akal sehat. Artinya semoga dengan kita mengajarkan atau kita mengajarkan diri kita sendiri atau anak-anak kita atau generasi mendatang untuk belajar melihat segala sesuatu itu objektif. Segala sesuatu itu tidak didasari oleh kebencian atau obsesi kita atau pandangan-pandangan kita tentang benar salah. Itu akan membangun mentalitas yang lebih ya tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, dan tidak suka menyalahkan orang lain. Semoga kita bisa mendidik generasi muda atau mendidik diri kita sendiri untuk belajar sadar, belajar untuk menjaga akal kita supaya tetap sehat, memandang segala sesuatu itu tidak dengan 3 racun tadi, atau dengan pandangan yang lebih benar.
Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Vera. Ya, terima kasih Pak Romo Indarto atas pemaparannya pada malam hari ini, yaitu bahwa sebetulnya akal sehat itu adalah anugerah yang menjaga manusia tetap jernih, dan sementara kesadaran adalah eh, cahaya yang menuntun ke arah eh, ya ke arah yang lebih baik. Arah yang lebih Ketika baik. itu yang hadir, ketika kesadaran itu hadir, akal itu tidak dikuasai emosi dan eh, keburukan-keburukan dan sebagainya. Dan ketika akal sehat terawat, kesadaran tidak kehilangan pijakan. Jadi melalui tema kita malam hari ini, eh, kita forum ini mengajak kita untuk menata kembali cara berpikir, bersikap, agar kehidupan dijalani dengan kebijakan, kedewasaan, dan kejernihan hati. Ada hal yang menarik dari Romo Indarto tadi, bahwa ada kutipan, kita dituntut untuk menyeimbangkan kebijakan, kemoralitasan, dan mentalitas. Dan dari situ segala sesuatu yang negatif akan terkubur dalam. Dan ada kata-kata menarik juga dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu kita belajar diam dalam kesadaran. Ini juga kita belajar untuk memahami banyak perbedaan, memahami semua keadaan dengan hati yang bening. Itu kutipan dari Romo Indarto. Baik Romo, menginjak ke sesi tanggapan dari beberapa tokoh agama. Untuk itu saya melihat yang hadir malam hari ini. Dari agama Hindu ini. Dari agama Hindu, Dr. I. Gede Putu Swardana. Selamat malam. Selamat malam, Bu Ya, Vera. Oke. Pak Swardana barangkali dari penanggap yang pertama ini untuk memberikan tanggapan perspektif agama Hindu. Kami persilakan Bapak. Terima kasih, Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Wong Tito Tien, Rahayu, salam kebajikan. Selamat malam untuk semuanya. Menarik apa yang disampaikan oleh Romo Indarto tadi. Ada 4 poin yang yang saya catat loh ya. Karena tidak semua terdengar karena sinyalnya sini naik turun ya, mohon maaf ya. Jadi ada mentalitas di sana, mentalitas spiritual, kemudian ada moralitas, ada kebijaksanaan, kemudian ada sifat yang objektif nggih Romo Indarto nggih. Nah, Ya, kalau saya melihat dari judulnya bahwa merawat akal sehat dengan kesadaran, berarti akal sehat itu sesungguhnya sudah ada ya Romo ya. Kita tinggal merawat saja berarti ya. akalnya sudah ada. Sudah ada Dan akal. kadang-kadang nggak sehat itu, Pak. Ya berarti ini kan awalnya kan berarti awalnya sudah sehat akalnya. Awalnya sehat, ya. Ya. Seperti bayi yang baru lahir itu akalnya mesti sehat ya kan. Bayi itu kan Ya, ya. nggak minta macam-macam ya. Kemudian karena pengaruh demand dan lingkungan akhirnya menjadi tidak sehat akalnya. Nah, inilah kita kita membutuhkan sebuah kesadaran supaya akal kita kembali ke asal semula kan begitu ya Pak Romo Indarto ya. Ya, betul. Tadi Romo mengatakan bagaimana salah satu strategi adalah dengan diam kan begitu ya. Ya, Ya, belajar mendiamkan. diam dia. Kalau saya melihat teori stoikisme dari Romawi kuno itu ada yang disebut dengan dikotomi of control ya. Nah, jadi ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan.
Sesuatu yang tidak bisa dikendalikan itu sesuatu yang ada di luar kita. Nggih. Di luar kita apapun itu kita tidak bisa mengendalikan. Kita tidak bisa berharap Romo Indarto kalau ketemu saya harus salim, harus sungkem, kan tidak bisa. Romo Indarto harus hormat. Bu Vera kalau ketemu saya harus menyambut, kan tidak bisa saya gitu loh. Nah, itu yang harus harus kita terima seperti Romo Indarto. Kita harus bijaksana. Kita harus objektif melihat hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, kadang-kadang karena ego manusia yang disebut dalam agama Hindu aham kara ini membuat kita menjadi memiliki sesuatu yang tidak nyaman ketika apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, kan begitu. Itu yang membuat akal sehat kita menjadi tidak sehat gitu. Salah satunya ego itu ego. Sementara ego itu adalah komponen pribadi di dalam agama Hindu itu disebut dengan apa namanya badan halus manusia. Badan halus manusia itu dari tiga, manah, budi, dan aham kara. Jadi ada pikiran, ada budi, ada aham kara, itu ego. Sebenarnya manah itu sebagai pengendali budi dan aham kara. Kalau budi itu badan batin yang menuntun manusia untuk mengetahui baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan aham kara itu ego. Nah, ketika aham kara dan ego ini mampu dikendalikan oleh pikiran, seperti Romo Indarto katakan, akal sehat, maka budinya yang menang. Tapi kalau akalnya tidak sehat, aham karanya yang menang. Kalau nggak begini salah. Kalau nggak begini salah, wes semua pokoknya salah. Kalau nggak sesuai dengan saya, salah. Padahal Romo Indarto bilang, perbedaan itu ya yuk dipahami. Nah, inilah apa namanya IMP ini benar-benar kita benar-benar merayakan perbedaan itu. Kalau saya mengutip satu sloka di dalam kitab suci Manu Semerti, Adhyaya 1 sloka 87 itu mengatakan bahwa perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan sebenarnya untuk saling melindungi, saling menjaga, saling melengkapi. Sarwasya tu sargapya guptantaya mahayudi mukodau upadana prita karmana kalpayat. Jadi Tuhan itu menciptakan perbedaan untuk saling menjaga, untuk saling melindungi, untuk saling melengkapi. Seperti halnya anggota tubuh kita. Ada kepala, ada telinga, ada mulut, ada hidung, ada leher, ada tangan, ada kaki. Itu kan semua berbeda. Oke? Nah, perbedaan ini mereka kita bisa bayangkan. Kalau tubuh kita ini sama ya Romo Indarto ya. Bentuknya bulat kayak kepala semua lah ya, lucu kan gitu ya. Perbedaan yang ada dalam tubuh kita, perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial kita, itu membuat kita menjadi saling melengkapi, membuat kita menjadi sempurna. Saya pengen tahu tentang A, aku harus tanya ke Romo Indarto. Saya pengen tahu tentang B, saya tanya Bu Vera. Saya pengen tahu tentang C, saya harus tanya Mbak Wulan, kan begitu. Semua harus saling melengkapi. Nah, kembali bagaimana membangkitkan kesadaran itu di dalam konteks pandangan saya sepakat dengan Romo Indarto sekali, mentalitas spiritual itu yang utama. Jadi konteks kita beragama itu kan menuntun manusia untuk memahami Tuhan hadir secara transenden, memahami Tuhan hadir secara imanen. Memahami Tuhan transenden kan di luar kita, yang sangat jauh. Tuhan itu berada sangat jauh, tapi imanen Tuhan itu ada di dalam diri kita, ada di dalam diri Romo Indarto, ada dalam diri Bu Vera, ada dalam diri semua materi itu ada di sana. Tuhan sebagai inti dari keberadaan mereka. Nah, dengan memahami itu maka kemudian kita tidak akan menyakiti siapapun. Kita tidak akan dalam satu kitab Bhagavad Gita Adhyaya 13 loka 29 itu ada mengatakan samampasan sarwata sawo wasitam iswaram nahi nasti atmana tatayanti. Nahi nasiat, dia tidak akan menyakiti siapapun dengan pikiran sekalipun, Romo Indarto. Bukan dengan pikirannya saja dia tidak akan menyakiti ketika dia melihat kehadiran Tuhan di dalam semuanya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu, tapi sekarang ini kan banyaknya kebijaksinian ya Romo Indarto ya. Bijak sini, bijak untuk dirinya, bukan bijaksana. Nah, kebijaksanaan itu
muncul dari sebuah kesadaran lagi, benar. Kita harus membangun kesadaran. Ada 4 hal kesadaran yang harus dibangun menurut konteks agama Hindu ya. Pertama adalah sadar dari mana saya berasal. Kita semua itu berasal diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang diciptakan selain Tuhan. Ya kan? Kita semua sadar, oh aku diciptakan oleh Tuhan, sehingga apa? Aku harus memuja Tuhan. Aku harus memuliakan Tuhan. Aku harus terus belajar kepada Tuhan, kan begitu. Kemudian setelah kesadaran dengan Tuhan muncul, dia kesadaran untuk apa saya lahir ke dunia ini. Dalam agama Hindu ada pemahaman yang disebut dengan reinkarnasi atau punarbawa atau lahir kembali. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, memperbaiki kualitas diri kan berbuat baik. Untuk berbuat baik kan harus ada kesadaran muncul di sana kan. Kemudian setelah kesadaran yang ketiga, setelah ini saya mau kemana? Kembali mesti semua pengennya bertemu dengan Tuhan ya. Semua pengennya bersatu dengan Tuhan. Nah, itu kan tujuan kita berarti. Semua sama, saya yakin tidak ada yang mau ke neraka, tidak ada. Semua mau ke sorga, semua mau ada di sisi Tuhan, semua mau bersatu dengan Tuhan ya kan. Kemudian kesadaran yang keempat, untuk ke sana itu apa yang aku bawa? Kan begitu. Kebaikan, selain kebaikan tidak ada. Bapak atau Romo Indarto punya tanah 10 hektar, Romo Indarto punya mobil 11, Romo Indarto punya villa banyak, itu tidak dibawa kok ketika meninggal. Yang dibawa adalah kebaikan itu. Makanya saya mengutip kembali dalam satu sloka di dalam kitab Manu Semerti namanya, ayat 8 sloka 17 itu mengatakan ekam ewa suhri darmu nidano pianu ya karire sama macam sarwam aniadi ya jadi. Satu-satunya yang membuat seseorang bahagia di dunia ini maupun di alam sana adalah kebaikan, adalah dharma, adalah kebenaran. Sementara yang lain akan musnah bersama hilangnya badan jasmani. Oke, itu demikian Romo Indarto dan teman-teman sekalian. Jadi benar, ayo kita bangkitkan kesadaran diri dalam diri kita. Banyak cara, banyak strategi yang bisa gunakan, guys. Ada dengan salah satu Romo Indarto kata, ayo kita mendiamkan diri. Dengan kita diam, kita bisa mendengarkan suara orang lain, kita bisa mendengarkan suara hati kita bisa mendengarkan suara-suara Tuhan. Demikian kiranya, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya tutup dengan para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Moti Toktian Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Swardana. Ini semakin melengkapi dari paparan Romo Indarto tadi, bahwa ada sesuatu yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita. Yang di luar diri kita ya bukan kita yang mengendalikan. Nah, dari situ kemudian harus ada kebijaksanaan dan objektivitas. Dan kadang-kala kita diracuni oleh ego dalam diri kita. Tapi kemudian puncak dari kesadaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Jika kita sudah sadar akan Tuhan, semuanya yang hal-hal buruk itu tidak akan terjadi. Dan satu-satunya yang membuat bahagia itu tadi saya kutip adalah tentang kebaikan. Baik, terima kasih Profesor Swardana atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, ini saya lihat sudah hadir dari Konghucu, Bapak Johan Ajuan. Selamat malam. Selamat malam, Bu Vera. Ya, malam Johan Ajuan. Ya, Selamat malam malam. Romo Indarto. Malam. Salam kita semua saudara. Salam semua Ya. saudara. Saudara. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Topik hari ini sangat baik tentang meditasi atau mendiamkan pikiran ya. Ya, ini di tengah-tengah hiruk pikuknya kita di dunia ini saat ini, bahkan sekarang lebih ramai lagi ya. Kondisi global
yang mulai memanas, dan juga tentu kita di Indonesia juga tidak adem-adem juga. Maka sudah saatnya juga kita berdiam sejenak supaya memberi kesempatan kepada sukma kita untuk menyampaikan kebenaran ataupun menyampaikan suara hati atau suara Tuhan kepada kita untuk kita dengarkan dan kita sadari. Selama ini kita disibukkan dengan berbagai kegiatan yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan kepentingan kelompok. Namun pada akhirnya semua itu menunjukkan bahwa setiap kelompok atau setiap orang masing-masing mereka mengutamakan diri sendiri atau kelompok sendiri. Akhirnya terjadi konflik yang tidak berkesudahan karena di situ terjadi perebutan sumber daya. Sebab sumber dayanya itu terbatas, sementara keinginan manusia itu tidak terbatas. Kurang dan kurang terus. Nah, dalam agama Konghucu dari kitab ajaran besar dikatakan bahwa hidup manusia itu mengemban firman Tuhan, bahwa kita itu harus selalu membina diri, kemudian mengasihi rakyat, dan terus-menerus berupaya melakukan kebaikan demi kebaikan sampai kepada puncaknya. Tidak berhenti, terus-menerus sampai akhir hayat, sampai menutup mata. Jadi dalam ajaran agama Konghucu dikatakan bahwa hidup manusia itu memiliki visi dan misi. Jadi hidup kita tidak diartikan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang yang kita cintai khususnya, dan juga umat manusia pada umumnya. Jadi semua itu merupakan satu rantai. Apabila satu tercederai, maka itu akan merembet ke yang lainnya, dan pada klimaksnya akan terjadi hambatan ataupun kerusakan yang sulit untuk diperbaiki. Nah, tanda-tanda itu akan terlihat di mana hambatan demi hambatan itu telah mencapai klimaks. Itu terjadi atau terlihat dengan munculnya letupan-letupan atau tanda-tanda protes daripada alam semesta maupun protes daripada umat manusia. Nah, protes dari alam semesta itu tentu dalam bentuk bencana alam, banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan ketidakseimbangan alam karena eksploitasi yang berlebihan. Dan protes manusia itu terlihat dari huru-hara maupun peperangan. Jadi peperangan dan huru-hara itu merupakan cerminan daripada suatu tekanan demi tekanan yang sudah tidak mampu lagi dipendam, akhirnya meletus. Jadi dan itulah yang kita lihat saat ini. Amerika mengobarkan berbagai invasi dengan terang-terangan, dan itu tentu bukan karena tanpa sebab, tentu ada sebabnya. Dan kita di Indonesia
banjir bandang, banjir di Sumatera dan Aceh yang menelan banyak korban jiwa maupun harta benda, itu juga bukan tanpa sebab musabab, tetapi ada asal mulanya, ada penyebabnya. Jadi sudah saatnya memang kita harus mengheningkan kalbu kita supaya kita merenung sebenarnya sudah seberapa jauh kita selain mengambil keuntungan demi keuntungan untuk diri kita sendiri, tetapi sejauh mana, sebesar apa kita juga berkontribusi kepada sekitar kita. Berkontribusi itu penting karena di situ untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dengan apa yang kita ambil itu harus kemudian kita tanam kembali. Jadi kalau istilah kehutanan itu reboisasi. Jadi kita tidak harus selalu mengambil keuntungan demi keuntungan dari alam ini, tetapi kita juga harus mengembalikannya dalam bentuk perawatan. Jadi saya pikir itu adalah suatu ajaran yang sangat baik. Nah, di dalam ajaran Konghucu juga ada namanya Jingco. Dan kemudian, namun ajaran Konghucu juga menekankan kepada itu menabung kebaikan supaya pemerataan dan keadilan itu tercipta agar harmonisasi terjaga. Jadi ayat yang golden rule-nya itu adalah bila kita ingin maju, maka kita juga harus memajukan orang lain. Dan bila kita ingin tegak, maka kita juga harus menegakkan orang lain. Jadi Cingco atau mengheningkan diri itu tidak berhenti pada tindakan hanya mengheningkan diri, tetapi juga harus kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata dalam bentuk membangun keadilan dan keharmonisan di antara sesama manusia dalam bentuk tindakan nyata dan saling berbagi. Jangan sampai terjadi ketimpangan baik dari segi ekonomi maupun sosial dan budaya. Jadi semuanya itu saling menghormati dan saling berbagi. Saya kira itu, Mbak Vera, sedikit pemikiran dari kami mewakili Konghucu. Terima kasih. Salam kita semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Sansa Johan Azwan atas tanggapan dari perspektif agama Konghucu. Sebetulnya garis besarnya sama, bahwa kita hidup ini juga harus, tadi dikatakan bahwa harus selalu membina diri, mengasihi sesama, terus melakukan kebaikan sampai akhir hayat. Hidup kita ini memiliki visi dan misi, tapi bukan untuk diri, tapi untuk semua makhluk. Dan kemudian tentang untuk mengheningkan diri ini tadi, tidak hanya sekedar mengheningkan diri, tapi harus ada tindakan nyata yang wajib. Begitu telah disampaikan Sansa Johan Azwan atas tanggapannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya telah hadir dari agama Islam Ustadz Lukman Hakim Esfil IM Sosial, begitu ya. Ustadz Lukman Hakim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar Mbak Fira suara saya? Malam Pak Ustadz. Salam, Gi. Langsung saja Mbak Fira. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara.
semua saudara. Yang saya hormati Romo Indarto, yang sekarang sebagai materi sangat baik sekali, sangat menambah wawasan kami pribadi dan umumnya pada kita semuanya. Mbak Vera sebagai pemandu acara dan para tokoh rohaniawan yang sekarang hadir pada jagongan online pada malam hari ini. Alhamdulillah, tema malam ini sangat bagus sekali yang mengingatkan kami pada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang itu sungguh butuh sangat kesadaran dalam konteks Islam bahwa setiap manusia itu dijadikan khalifah yang bisa banyak arti di dalam perspektif agama yang lain. Jadi sungguh kami menjadikan di muka bumi ini khalifah. Itu kurang lebih ayatnya di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-30 kalau tidak salah. Insya Allah itu ya ayat 30. Bahwa manusia ketika dia lahir secara fitrahnya yang tadi sudah disampaikan mempunyai akal yang sempurna, akal sehat, sempurna. Di dalam konteksnya sesungguhnya manusia dipengaruhi oleh lingkungan, terutama komunitas kecil yakni yang disebut keluarga. Keluarga itu sungguh sangat mempengaruhi bagaimana seorang anak tumbuh dari kecil sampai besar dan sampai nanti dia bisa membedakan, kalau dalam sebutan Islam namanya akil, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dalam konteks itu, seorang anak itu didampingi terus oleh orang tua. Nah, maka ketika seorang anak alhamdulillah dilahirkan di keluarga yang baik, soleh, alim, ya dia akan secara naluri dan secara otomatis insya Allah jadi yang baik. Tapi kebalikannya, nah ini yang perlu kita pahami bersama. Maka kembali lagi kepada tema, maka seorang itu punya akal sehat sampai dia bisa dewasa membedakan, lalu dia menyadari, sadar bahwa peran yang tadi saya sampaikan, dia adalah khalifah atau bisa diartikan wakil Tuhan di bumi. Untuk apa? Untuk mengelola, untuk memakmurkan, untuk menjaga keadilan serta keseimbangan yang tadi disampaikan. Artinya bukan hanya sekedar dia manusia, tapi dia punya peran penting di alam raya ini. Ketika kesadaran itu muncul, saya ini khalifah, saya ini adalah seorang wakil. Maka seorang wakil Tuhan tidak mungkin dengan akalnya melakukan hal-hal di luar nalar, di luar hal. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa kok terjadi seperti yang sekarang terjadi? Karena memang kesadaran yang dia sekarang sadari bukan kesadaran yang harusnya manusia itu jadikan dasar atau pijakan. Maka sungguh ketika manusia itu atau seseorang itu sadar bahwa dirinya adalah khalifah, maka di dalam suatu hadis diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari yang itu dari Rasulullah SAW sebagai panutan umat Islam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketika kesadaran itu sempurna atau kesadaran manusia bahwasanya dia khalifah, wakil Tuhan di bumi, sebagai penyelaras, penyeimbang, memakmurkan, menata, dan lain sebagainya, maka kesadaran yang kedua, dia tahu bahwasanya dia itu adalah pemimpin atau wakil Tuhan
dan setiap wakil Tuhan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dia lakukan di dunia ini. Ini tidak terputus peran gender laki-laki atau perempuan, semua sama. Artinya semua manusia dituntut untuk menjadi wakil Tuhan di dunia dengan perangkat atau piranti yang telah diberikan Tuhan kepada manusia tersebut. Karena setiap manusia yang diyakini, dan ini selalu diucapkan oleh Buya Asofa sebagai guru kami, mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Maka keunikan itu yang harus dipush atau diunikan, artinya dimunculkan. Ketika keunikan manusia dimunculkan, maka sesungguhnya manusia itu berperan pada perannya masing-masing. Artinya setiap seorang itu berperan pada keunikan. Misalkan seorang guru mengajar di sekolah, keunikannya dia bisa memberikan ilmu kepada yang lain. Seorang petani bisa menanam, karena jarang seorang yang di kantor atau seorang yang di kebun, seorang yang di tambak, katakanlah karena saya dibanyakan tambak di sini, kalau dia tahu keunikan dia, kalau dia sadar akan peran dia seorang yang itu mempunyai keunikan, yang itu adalah peran dia mewakili Tuhan di dunia, maka dengan keunikan itu dia akan memerankan perannya mewakili Tuhan yang ada di dunia. Maka manusia itu adalah tajalliyat atau manifestasi dari Tuhan. Setiap manusia pasti dalam keyakinan Buya Asofa, yang itu juga kami yakini, Buya Asofa adalah Gus Nizam, kalau kita kenal, mempunyai keunikan. Yang keunikan itu harus dimunculkan. Maka peran seorang pendidik dari rumah hingga ke sekolah, dari kecil hingga dewasa, sampai dia mempunyai akal sehat yang sempurna, itulah yang paling utama. Peran kita semuanya sesungguhnya. Peran para guru, peran para rohaniawan, peran semuanya. Karena apa? Kita harus memiliki kesadaran itu. Ketika ada kesadaran itu, maka tidak ada korupsi, tidak ada pembabatan hutan. Karena ada, kalau nggak salah, ada dulu kesadaran ekologis dan lain sebagainya, tema-tema yang telah disampaikan di EMB ini sangat bagus sekali. Artinya sesungguhnya sesadar-sadarnya bahwa sana manusia itu adalah wakil, bahkan pengganti peran Tuhan. Bukan pengganti, tapi wakil. Lebih pasnya wakil Allah, wakil Tuhan di muka bumi ini. Maka dia akan terus berperan dengan sesuai. Nah, PR kita adalah yang sekarang terjadi adalah terus untuk kenapa terjadi yang tidak sesuai dengan perannya? Karena memang hilangnya akal sehat tersebut. Maka peran kita sesungguhnya sebagai guru atau pendidik atau yang lain, rohaniawan atau ustadz atau romo dan lain sebagainya, itu penting. Maka kita harus selalu terus menghidupkan jagongan ini, yang nantinya mungkin dari jagongan ini bisa terus kalibernya terus berkembang dari skup kecil hingga skup besar sampai kaliber nasional bahkan internasional. Yang itu memang cita-cita visi dari Gus Nizam atau Buya Asofa, yang itu memang perlu kita sadari bersama, memang butuh proses. Yang ini saya mengajak para ustadz, para romo dan para rohaniawan bisa terus menghidupkan IMP ini, karena memang peran kita sangat dibutuhkan di masyarakat sekarang. Perlu yang namanya tadi diam, meditasi dan lain sebagainya, itu sangat penting. Karena memang banyak sekali bagaimana untuk menyelaraskan, bagaimana itu banyak prosesnya. Sungguhnya di dalam Islam, terutama dalam Sufi Sunni, yang itu bisa tazkiyatun nafas, bisa kholwat dan lain sebagainya. Kholwat artinya menyendiri tadi dengan diam dan lain sebagainya, bisa. Artinya kalau misalkan kita mengajak, karena memang seorang khalifah itu salah satu tugasnya adalah da'i,
atau mengajak, tapi bukan dengan memaksa. Tanda kutipnya mengajak tapi tanpa memaksa. Ketika kita paksa itu sungguh menyalahi aturan yang ada di semua agama. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih telah sekali lagi Romo dan semua dulur-dulur rohaniawan sudah berkenan di majelis IMP ini. Semoga Allah Ta'ala terus mengembangkan majelis IMP sebagai salah satu peran kita manusia di muka bumi ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Ustadz Lukman Hakim yang telah memberikan tanggapan dari perspektif agama Islam. Tadi berkali-kali Ustadz Lukman Hakim telah sampaikan bahwa manusia ini diciptakan untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah di muka bumi ini adalah wakil Tuhan. Jika kesadaran itu terus terjaga, maka akal sehat akan tetap terjaga juga. Karena semua ini akan dipertanggungjawabkan di muka Tuhan. Dan setiap manusia mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Ya, setiap manusia itu juga punya peran masing-masing jika kita selalu dalam kesadaran. Begitu garis besar yang telah disampaikan oleh Ustadz Lukman Hakim. Untuk menginjak ke penanggap selanjutnya, telah hadir dengan setia setiap kali jagungan online ada Bapak Januri Arianto dari Penghayat. Selamat malam Pak Januri Arianto. Selamat malam Mbak Vera. Memberikan tanggapannya. Iya. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Salam semua saudara. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Sangat luar biasa apa yang telah disampaikan oleh para tokoh-tokoh tadi. Untuk mengawalinya, berbuat dengan memelihara akal sehat. Itu bagian dari mewarah ajaran yang saya yakini. Di dalam bait terakhir di kitab yang kami miliki itu mengatakan, segala amal perbuatan, tindakan maupun ucapan itu hendaknya ketemu akal pikiran yang sehat. Tertulis di kitab kami seperti itu. Dan yang perlu diketahui lebih dahulu adalah akal itu kodrat yang dimiliki oleh manusia. Hewan pun juga memiliki kodrat akal. Hanya akal saja nggak punya pikiran kalau hewan itu. Nah, hewan punya pikiran bahaya, jatuh cinta karo bintang film mak repot nggo. Nah, yang istimewa itu manusia. Memiliki akal, pikiran, rasa, perasaan, rasa panca indera loh komplit. Nah, yang perlu diketahui, akal itu apa? Akal itu apa? Di kitab kami menyebutkan bahwa akal itu sama dengan naluri. Naluri yang dimiliki oleh semua titahnya Tuhan. Akal yang dimiliki oleh hewan atau binatang itu menalurikan dari moyangnya binatang itu. Sapi mangani suket, ya kan? Terus dan lain-lain seperti itu. Nah, manusia memiliki akal dan pikiran. Untuk apa? Untuk mengatur tingkah laku amal perbuatannya. Nah, makanya harus ketemu akal pikiran yang sehat.
Kalau binatang hanya memiliki akal, gragoti tandurane tonggone barang wis nggak dihitung. Karena kan nggak punya pikiran, kan begitu. Nah, kalau manusia mempunyai pikiran, oh ini merugikan orang lain enggak, menguntungkan orang lain enggak, makanya sangat-sangat tepat sekali, perlu dirawat. Akal sehat itu perlu dirawat. Yang perlu diperhatikan lagi, akal sehat itu jangan diisi dengan hal-hal yang bersifat halusinasi. Nah ini, kalau diisi dengan halusinasi, hal-hal yang bersifat halusinasi, akhirnya menjadikan akal tidak sehat. Apalagi akal pikiran itu dipenuhi dengan nafsu-nafsu duniawi. Seperti yang telah disampaikan oleh siapa tadi, Pak Johan, Pak tokoh tadi, Pak Sopo tadi, lupa saya. Nah, Tuhan ajuan. iya. Nah, karena dia mengumbar nafsunya, sehingga tidak menggunakan akal sehat. Artinya apa? Artinya sudah mengesampingkan dan tidak memperhitungkan segala sesuatu tindakannya itu merugikan orang lain atau menguntungkan. Pokoknya aku ngene, loh. Pokoknya aku ngene. Nah, sudah tidak menggunakan akal sehat. Maka sangat penting sekali merawat akal sehat. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya bagaimana agar akal sehat itu selalu terawat dengan baik? Tidak lain dan tidak bukan selalu ingat kepada Sang Pencipta atau Tuhan. Apa yang diingat-ingat? Bukan namanya, bukan. Oh, namanya ini gembur-gembur ketok tapi tidak melakukan perintahnya lah ya babuk ya. Nah, yang perlu kita ingat adalah apa yang menjadi garis-garis ketuhanan. Segala amal perbuatan perilaku itu yang benar. Dalam arti kata yang benar, bertindak, berbuatlah yang baik. Alias selalu menguntungkan dan membuat orang lain lega. Itu akal sehat begitu. Dari ajaran kami seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah tidak menggunakan akal sehat, ya padha karo kae, padha karo sing ana buntute lho. Ya kan? Jalan-jalan tepi jalan nggak nganggo katrok, cuek ngono. Ya. Ya sebab gak ada pikiran. Sehingga akalnya nggak sehat. Dia hanya menaluikan saja. Terasa haus minum, terasa lapar makan, wis ngono tok. Nah, demikian perspektif dari ajaran mewarah kami. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Matur nuwun Pak Januri atas tanggapannya yang selalu menarik dan selalu setia pada dakwaan kita, bahwa ya kembali lagi bahwa agar akal sehat ini tetap terjaga dan terawat dengan baik, yaitu ya selalu mengingat Tuhan. Jika tidak ya sama saja dengan apa itu tadi Pak Januri, yang berbuntut dan bertelinga panjang gitu ya. Begitu. Nggih. Ngatur nuwun Pak Januri Haryanto atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, ini sudah tidak ada dari tokoh agama lain ini. Barangkali kita menginjak ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya dari audiens. Sebelum ada pertanyaan, ya seringkali kita menggelitik Pak Romo Indarto. Seringkali banyak para tokoh agama yang selalu menyerukan bahwa tentang kesadaran dan sehat. Tetapi kembali lagi, semakin lama semakin bumi ini keegoisan semakin nyata tampak jelas gitu.
apa yang mengakibatkan ini semua terjadi. Padahal kan seruan-seruan tentang kebaikan itu selalu didengungkan dan tanpa putus disuarakan oleh tokoh agama dan kaum spiritual. Bagaimana dengan hal seperti ini, Romo Indarto? Kenapa kok semakin lama semakin di muka bumi? Masih Ibu Vera. Iya. Terima kasih pada semua tokoh-tokoh yang memperdalam tema ya. Kalau kita bertanya tentang apa yang membuat pikiran kita itu jadi tidak sehat ya. Itu kalau di dalam pandangan agama Buddha, ada pernyataan Buddha yang mengatakan bahwa pikiran adalah lopor. Jadi apapun yang muncul di dalam pemikiran kita, tindakan kita, itu diawali dengan pikiran atau akal. Tetapi pikiran yang tidak diiringi oleh kesadaran yang seperti apa? Kesadaran yang mengetahui sebab dan konsekuensinya. Jadi selama seseorang itu tidak memahami sebab dan konsekuensi dari sebuah tindakan atau pikiran, itu dia tidak akan pernah memperdulikan. Bahkan tidak jarang seseorang itu akhirnya berpandangan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi realita, atau ya tadi dikatakan ada yang disebut hukum alam ya. Ada sesuatu yang tidak bisa dirubah, ada sesuatu yang seharusnya kita berupaya untuk merubahnya. Nah, belajar untuk memahami mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa dirubah, itu kita harus belajar untuk memahami cara kerja pikiran kita juga, cara kita berpandangan, untuk kembali meluruskan pandangan-pandangan yang tidak sesuai. Yang paling sulit dari cara kita mendobrak pandangan-pandangan yang keliru dalam diri kita, itu karena kita tidak memiliki wawasan. Kita tidak bisa belajar dari yang lain. Sehingga kita menganggap bahwa apa yang kita pikirkan itu yang paling benar. Kalau kita mau membuka pikiran dan hati kita untuk belajar kepada orang lain atau dari orang lain, untuk belajar dari alam ini, maka akal itu akan berkembang. Moralitas itu berkaitan dengan ketika seseorang itu menganggap bahwa nilai-nilai kebajikan itu yang paling utama. Sehingga ketika dia melakukan hal-hal yang tidak bermoral, akan muncul rasa malu minimal untuk melakukannya. Apalagi takut pada konsekuensi dari apa yang dia lakukan nantinya. Kalau kita bicara tentang karma ya, hukum karma. Segala sesuatu di dunia ini pada dasarnya adalah keseimbangan, seperti tadi yang disampaikan, bahwa selalu ada keseimbangan di dalam dunia. Itu yang perlu kita rasakan dan kita pelajari, supaya pikiran kita selaras dengan kealamian itu sendiri. Atau kita bicara juga tentang hukum-hukum atau hal-hal yang bersifat ilahi atau Tuhan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, ini tadi telah dijelaskan Romo tentang harus bisa memahami cara kerja pikiran kita. Dan kemudian dalam situasi yang besar tertekan, apa tandanya bahwa kesadaran itu yang memimpin akal atau malah sebaliknya, gitu. Suaranya kecil, Mbak. Putus-putus. Ya, Romo, sudah terdengar?
Ya, Ya, ya. sudah. Tadi suaranya Mbak Vera mengecil. Oh gitu. Ya, mungkin Ya, terlalu jauh. Ya, lebih dekat lagi. iya Romo. Tadi Romo sudah tadi menjelaskan bahwa kita harus bisa memahami cara kerja pikiran kita. Ya. Dalam situasi yang mendesak atau tertekan, apa tanda bahwa kesadaran itu sedang memimpin akal atau malah bukan sebaliknya? Apa tanda-tandanya itu, Romo? Oh ya. Jadi gini, kalau kalau di dalam praktek meditasi ya, ketika kita belajar mendiamkan pikiran, itu ada satu kondisi ketika kita mampu menyadari atau melihat kegiatan pikiran kita. Jadi ada orang yang tidak bisa melihat apa yang sedang dipikirkan. Ada orang yang bisa melihat apa yang sedang dipikirkan. Ada lagi yang disebut orang yang mampu melihat apa yang akan dipikirkan. Ya, Itu lebih jauh lagi. Artinya bahwa yang kita latih dalam hal berdiam itu nantinya kita akan bisa memahami bagaimana pikiran itu mulai muncul, disebabkan karena apa, didorong karena apa, kenapa berpikir seperti itu. Itu nanti kita bisa melihatnya di dalam kondisi diam, di dalam kondisi sadar ketika memperhatikan pikiran. Jadi kesadaran itu akan menjauhkan kita atau melepaskan diri dari pikiran itu sehingga pikiran tidak mempengaruhi kesadaran kita. Dan kita bisa mempunyai pilihan bijak untuk memilih pikiran mana yang akan kita lanjutkan atau kita berhentikan. ya, Dan itu tentunya didasari oleh dasar moral, pemikiran-pemikiran moral yang sudah ditanamkan sebelumnya seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Yang diajarkan kepada kita bahwa moralnya harus seperti ini, kalau dilakukan akibatnya seperti ini, ketika disadari, maka pikiran-pikiran yang berakibat tidak baik bisa dicegah atau tidak diikuti. Kira-kira gitu. terima kasih Romo atas penjelasannya. Ini di kolom chat ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, bagaimana semangat merayakan perbedaan dapat dihubungkan dengan gerakan keadilan iklim yang inklusif, di mana suara kelompok rentan dan masyarakat adat yang berbeda-beda didengar dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Dari Kak Fitri. Gitu, Rom. Ini masalah untuk kebijakan lingkungan. Bagaimana semangat merayakan perbedaan dapat dihubungkan dengan gerakan keadilan iklim yang inklusif. Mungkin seperti itu ini ya, tentang kebijakan lingkungan. Iya, kurang paham pertanyaan. Mungkin maksudnya dengan perbedaan yang begitu banyak, Ya, bagaimana kita mengelola keadilan bagi semuanya, mungkin begitu ya. itu. Ya, Sehingga menciptakan satu kebijakan yang bisa setara. ya, ya seperti itu. Kira-kira begitu ya. Ya. Sebetulnya saya bukan orang politik. Saya juga tidak paham mengenai kebijakan apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi saya akan coba memberikan pandangan bahwa ke kesetaraan atau keadilan itu tidak seperti yang kita bayangkan bahwa semuanya harus disamaratakan, diperlakukan sama. Tetapi segala sesuatunya itu harus diperlakukan sebagaimana adanya. Dan tentunya pemimpin-pemimpin atau para pembuat kebijakan harus bisa memahami esensi dari masing-masing budaya ya. Sehingga mereka bisa menciptakan satu kebijakan yang sesuai dengan budayanya masing-masing. Contoh paling utama sebetulnya gini, kalau di dalam keluarga ya, dalam situasi yang paling sederhana, ketika kita punya anak yang bermacam-macam ya, anak 3 misalnya,
keadilan yang kita bisa berikan kepada mereka kan tidak bisa kita perlakukan sama karena masing-masing anak punya sifat berbeda. Dan itu kalau kita tidak paham sifat, kemauan, keinginan, karakter dari masing-masing anak, kalau kita samaratakan perilaku kita kepada mereka, mungkin bagi yang anaknya cocok dengan perilaku itu, dia happy-happy saja. Tapi bagi anak yang karakternya tidak cocok dengan perlakuan kita, dia akan merasa tertekan atau merasa tidak dipahami. Jadi dalam hal ini kesetaraan, keadilan itu harus didasari oleh pemahaman tentang esensi atau kebutuhan dari masing-masing kebudayaan sebetulnya. Dan itu tugas dari para pembuat kebijakan harus memahami itu. Kira-kira gitu sih. Baik, untuk Kak Fitri barangkali kalau tidak tidak puas atau bertanya lagi boleh ditulis di kolom chat. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Veda. Oh, dari Mbak Vina ini dulu. Izin bertanya, dalam konteks maraknya misinformasi dan ujaran kebencian di media sosial yang sering memperuncing perbedaan, sejauh mana acara semacam jagongan online kita ini dapat menjadi modal untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan empati digital dalam masyarakat Indonesia. Ya, sebetulnya judul kali ini justru untuk itu sebetulnya kan gitu. Jadi ketika seseorang itu istilahnya menemui hal-hal yang serba tidak pas gitu kan. Ketika kebohongan bisa dianggap sebagai kebaikan, hujatan dianggap sebagai sebagai hal yang lumrah. Hal-hal seperti ini kan harus kita sadari bahwa ada yang salah di sana. Dengan kesadaran kita, nah kalau kita ikut emosi, ikut juga menyebarkan kebohongan dan kejahatan yang atau apa namanya pandangan-pandangan yang keliru, kita jadi istilahnya apa ya? Ya jadi dikendalikan gitu. Sedangkan kesadaran untuk belajar diam. Jadi ketika mendengarkan hal yang tidak menyenangkan atau hal yang tidak benar, kita belajar diam dulu. Yang saya pelajari dari pelatihan meditasi saya adalah ketika ada hal yang rumit atau hal yang kita tidak jelas ini benar atau salah, kita harus belajar diam dulu. Jangan mengemukakan pendapat, jangan menghakimi, jangan menilai dulu. Diam, perhatikan dengan netral, pelajari apa yang bisa dilakukan. Setelah itu kita akan tahu. Kalau kita akan tahu, akal sehat itu akan muncul. Tetapi kembali lagi bahwa basic moral itu akan menjadi dasar berpikir kita. Kalau basic moralnya tidak ada, tahu realitanya, tidak ada dasar untuk melakukan itu dengan kebajikan gitu. Jadi intinya kita tetap harus belajar dan mengembangkan moralitas kita. Kita harus malu kalau hal itu tidak bagus untuk melakukan, dan kita harus takut akan akibat dari apa yang kita lakukan. Jadi inti dari moralitas adalah itu untuk menjaga akal sehat kita. Dan itu harus didasari oleh kesadaran untuk mengetahui itu semua. Kira-kira gitu. Baik, Romo. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Selamat malam, izin bertanya. Berdasar pemaparan Pak Indarto yang mengatakan bahwa kita harus belajar untuk mendiamkan pikiran, perasaan, dan aktivitas tubuh atau hening akan membantu kita untuk tenang. Apakah ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan yang berasal dari dalam diri atau hanya hasil pelarian dari hiruk-pikuk aktivitas? Kemudian dijelaskan itu tadi, tapi mau dijelaskan ulang. Ya, bagus pertanyaannya. Sebetulnya gini, kekacauan di dalam diri kita, emosi, stres,
kemudian ketidakadilan yang kita rasakan dan sebagainya, itu muncul dari apa? Dari pemikiran yang sedang bergerak. Semakin banyak pemikiran yang muncul, semakin banyak aktivitas perasaan yang bergejolak, semakin banyak ingatan-ingatan, kesan-kesan yang berseliweran, itu akan membuat batin kita itu jadi seperti kalau kita ada gelas, di dalamnya ada kotoran, diaduk-aduk terus, kira-kira bisa bening enggak? Bisa tenang enggak airnya? Sulit. Tetapi kalau kita belajar untuk diam, menenangkan diri, mendiamkan pikiran, mengendapkan perasaan, membiarkan kesan-kesan itu lewat, maka air itu akan menjadi tenang di dalam gelas. Dan kotoran yang ada di dalam air itu akan pelan-pelan mengendap. Ketika kotoran itu mengendap, maka air yang di dalam itu akan menjadi lebih bening. Ketika itu bening, maka kita bisa melihat apa saja yang ada di dalam gelas itu. Yang tadinya kita aduk-aduk cuman campur dak karu-karuan, itu akan pelan-pelan kita bisa perhatikan. Jadi keheningan yang seperti itu akan membawa kedamaian. Suaranya Filosofi, nggak muncul, Mbak Vera. ya, berarti seperti filosofi mau kita minum kopi ya, Romo. Kita Ya, harus kopi itu sehingga kita bisa menikmatinya. Kalau kita tidak endapkan dulu ya akan ya. ikut yang apa itu Kalau namanya. minum kopi nggak diendapkan dulu, yang diminum ledaknya tok, Ya, makanya itu. bukan rasa kopinya. Jadi ini ilmu rasa sih, sebetulnya ilmu rasa. Oke. Pertanyaan barangkali dari tokoh agama lain, barangkali bisa menambahkan atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijawab Romo Indarto, barangkali bisa untuk melengkapi atau meramaikan suasana kita dari tokoh agama Hindu tadi, Pak Swadana, atau dari Ustadz Luman Hakim, dari Pak Jaluri, dari Sanse. Oke, saya nambahin dikit ya. Iya. Jadi saya tadi kelewatan. Kan tadi Romo Indarto intinya pada bagaimana mengembalikan pikiran itu seperti awal kita lahir, saya ilustrasikan seperti bayi tadi. Di kita ada disebut dengan pengendalian pikiran atau manacika, namanya manacika parisuda. Itu dalam salah satu bagian dari Trikaya Parisuda ya. Trikaya Parisuda. Jadi bagaimana kita disarankan pengendalian pikiran itu ada 3 pengendalian pikiran. Itu dalam salah satu kitab kita, Sarasa Muscaya di Sloka 74. Ada 3 pengendalian pikiran. Prawertianing manah rumun najarakena teluk wehanya. Yang pertama itu tan adengki ring drebianing len. Jadi mengendalikan pikiran pertama, kita tidak iri hati, kita tidak bingung, kita tidak baper dengan milik orang lain. Jadi apapun kan ada orang melihat temennya pakai rambutnya dicap merah aja dia sudah baper. Lihat temennya pakai pakai sepatu hak tinggi aja dia sudah baper. Nah, kita enggak, karena dari rasa baper itu akan muncul seperti Romo Indarto katakan dari keinginan yang enggak terkendali itu muncul hal-hal yang negatif ya. Kalau kalau memang dia bisa mengejar, dia menginginkan sesuatu, dia bisa mencapai, mungkin dia akan sombong kan begitu. Kalau bisa tercapai, kalau tidak bisa tercapai, nah ini lebih bahaya lagi. Dia bisa menghalalkan segala cara ya, apa caranya supaya bisa menjatuhkan orang itu kan itu awalnya. Ayo kita kendalikan. Kita jangan iri hati kita dengan apapun yang orang lain miliki, mungkin yang berbeda dengan kita. Kemudian yang kedua, tan krodering sarwa satwa. Kita tidak boleh marah kepada siapapun. Jadi sini kita menumbuhkan rasa cinta kasih ya. Cinta kasih kepada siapapun, tidak saja kepada manusia dalam agama Hindu, pada binatang, pada tumbuhan,
juga harus kita kasihi. Tadi Romo Indarto mengatakan ada banjir, ada itu kan efek karena kita tidak mengasihi alam kan. Kita tidak menjaga, kita tidak merawat. Itu kan dari pikiran-pikiran yang sudah keruh gitu. Kemudian yang ketiga, Rima miture hanering karma pala, tidak mengingkari hukum karma pala. Tadi Romo Indarto kalau saya juga mengutip tentang hukum sebab akibat causal law ya. Jadi apapun yang kita alami sebenarnya adalah merupakan reaksi atau result dari apa yang kita lakukan gitu loh. Kita sama dengan kita makan garam ya kita mesti akan merasa kasinan rasanya. Kita makan lombok ya mesti kita kepedesan kan begitu ya. Itulah. Jadi itu tiga hal yang mendasar dalam konteks agama Hindu diajarkan bagaimana mengendalikan pikiran yang disebut dengan manacika parisuddha, berpikir yang baik tentang tidak iri hati dengan milik orang lain, mengasihi segala makhluk, kemudian tidak mengingkari hukum karma pala. Demikian sedikit Bu Vera dan Romo Indarto. Terima kasih. Terima kasih, Pak De. Barangkali bisa ditanggapi dari Pak Indarto. Sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat atau barangkali raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dan semua telah disampaikan. Barangkali kita menginjak sesi Romo Indarto untuk closing statement atas tema kita malam hari ini. Silakan Romo Indarto. Ya, terima kasih. Kalau dari apa yang saya pelajari dari teman-teman sekalian tadi, para tokoh yang sudah menyampaikan, saya ngambil kesimpulan bahwa negara ini butuh manusia yang bisa menjaga akal sehatnya ya, supaya bisa memahami atau menjaga keseimbangan demi perdamaian ya, demi kebahagiaan semua orang yang meskipun berbeda-beda, kita harus bisa saling memahami dengan akal sehat bahwa perbedaan itu wajar. Jadi bukan untuk saling iri, saling ini dan sebagainya. Kemudian merawat akal sehat, mengembalikan kita kepada keberadaan kita sebagai manusia, akan membuat kita juga akan lebih dekat kepada Tuhan. Membuat kita menjadi lebih tenang, lebih damai, dan bisa mengendalikan diri, mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan, dengan kebijaksanaan, kita bisa membangun negara ini. Kemudian satu yang tadi disampaikan juga bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan atau mendidik minimal dari lingkup keluarga. Bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai moral sebagai sesuatu yang harus dijaga, harus dikembangkan terus, harus dijadikan pagar ya bagi akal sehat kita ya, supaya kita tidak kehilangan akal kita. Semoga dengan menjaga akal sehat, dengan kesadaran yang terus dikembangkan, akan menjaga kejernihan hati dan pikiran kita untuk saling menghargai perbedaan, bisa saling melengkapi, dan saling memajukan. Demikian kira-kira. Terima kasih Bu Bella. Baik, terima kasih Romo Indarto atas pemaparan pada malam hari ini. Ini juga dapat saya simpulkan ada beberapa pernyataan bahwa sebagai penutup dapat kita renungkan bersama bahwa merawat akal sehat bukan sekedar menjaga kemampuan berpikir, tetapi menjaga arah berpikir itu sendiri. Kesadaranlah yang membuat akal tidak kering, tidak liar,
dan tidak kehilangan kebijaksanaan. Ketika akal dipandu oleh hati yang jernih dan nilai moral yang hidup, manusia mampu bersikap adil, tenang, dan bertanggung jawab. Dan semoga refleksi kita hari ini tidak berhenti sampai di wacana ini, tapi menjadi laku keseharian, menjadi kesadaran sebagai cahaya, dan akal sehat sebagai penjaga langkah agar kita tetap utuh sebagai manusia yang beradab dan bermakna. Dan marilah kita rayakan perbedaan, karena berbeda itu indah jika kita berkesadaran dan berketuhanan. Terima kasih Romo Indarto. Terima kasih. Ya, Salam membuka waktu persaudaraan. semua saudara. Terima kasih juga kepada para tokoh agama yang telah hadir dan para audiens yang telah setia di jagungan online kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam semua saudara. Saya kembalikan kepada bulan. Baik, disampaikan terima kasih kepada narasumber pada malam hari ini yang dengan luar biasa memberikan wawasan baru buat kita, asupan rohani juga buat kita, yaitu dengan Romo Indarto. Terima kasih Romo sudah berbagi wawasan bagi kita semua, dan juga terima kasih kepada moderator kita Mbak Vera yang sudah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik. Baik, sahabat-sahabat lintas iman yang terkasih, kita telah sampai di penghujung jagungan online IMP malam ini. Sebagaimana telah disampaikan oleh narasumber kita, kebijaksanaan seringkali lahir dari sikap diam, diam yang sadar, yaitu diam untuk tidak tergesa-gesa menghakimi, diam untuk mendengar dengan hati, dan diam untuk menjernihkan pikiran. Dan dari kejernihan itulah kesadaran bertumbuh. Kesadaran ini pula yang menuntun kita melihat bahwa di tengah keberagaman kita memiliki visi dan misi yang sama. Dan kita memiliki visi yang sama dalam juga merawat akal sehat, menumbuhkan empati, serta menjaga persaudaraan. Semoga diskusi kita malam hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi juga menjadi sebuah latihan batin untuk menjaga hati tetap jernih, pikiran tetap waras, dan juga sikap tetap bijaksana. Baik, atas nama panitia dan Indonesia Merayakan Perbedaan, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah hadir, dan juga kepada seluruh tokoh rohaniawan yang telah memberikan tanggapannya. Ada Bapak Gede Swadana, ada Sense Johan Ajuan, ada Ustadz Lukman, dan juga Bapak Januri. Dan jangan lupa bagi peserta untuk mengisi absensi untuk penerbitan e-sertifikat. Sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Terima kasih Romo Indarto. Salam, Mas.